Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Santoso, saya dari mahasiswa Universitas Semarang. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa menunjukkan Word hasil makalah saya, tetapi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan isi makalah saya mengenai hakikat dan konsep ibadah maqdoh. Di sini kita akan membahas 4 mengenai ibadah maqdoh. Yang pertama, mengenai pengertian ibadah maqdoh. Yang kedua, prinsip-prinsip ibadah maqdoh. Yang ketiga, ciri-ciri ibadah maqdoh. Yang keempat, hakikat ibadah maqdoh. Yang pertama, pengertian ibadah maqdoh. Nah, pengertian ibadah sendiri adalah bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah maqdoh dan ghairul maqdoh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ibadah maqdoh. Ibadah maqdoh menurut bahasa ialah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tingkat, tata cara, dan perinciannya. Sedangkan pengertian atau penjelasan ibadah maqdoh menurut Islam adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah atau Sang Khalik yang kemudian diperintahkan kepada Rasulullah untuk dijalankan olehnya dan juga kaumnya. Ibadah ini sejatinya adalah ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ketetapan atau dasar hukum Islam. Ibadah maqdoh terdiri dalam 10 macam, yaitu wudu, tayamum, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, azan, istiqomah, dan mandi wajib. Misal yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, contoh mengenai mendirikan sholat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wal atus zakata warkau ma'ar rohkiin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Contoh kedua seperti surah Al-Baqarah ayat 183 berisi tentang ibadah puasa yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, mengenai prinsip-prinsip ibadah maqdoh. Bentuk ibadah maqdoh tidak bisa dilaksanakan sesuka hati, namun harus sesuai dengan prinsip yang harus ditetapkan. Nah, ada 4 prinsip yang harus diperhatikan dan wajib dipenuhi dalam menjalankan ibadah maqdoh. Yang pertama, ibadah maqdoh mengenai atau sesuai dengan dalil atau perintah Allah. Maksudnya, suatu ibadah maqdoh bisa dilaksanakan jika ada perintah untuk melaksanakannya, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah. Yang kedua, tata cara pelaksanaan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, sifatnya supra-rasional atau di luar kemampuan akal manusia. Maksudnya, ibadah maqdoh bukanlah ibadah yang berada dalam lingkup akal, namun wahyu. Yang keempat, ibadah dengan zat asas ketaatan. Ibadah maqdoh dilakukan dengan asas ketaatan atau kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pelaksanaan ibadah maqdoh adalah sebagai bukti ketaatan dan penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya. Yang ketiga, mengenai ciri-ciri ibadah maqdoh. Ibadah maqdoh adalah ibadah yang murni ibadah. Ibadah maqdoh memiliki 3 ciri-ciri antara lain. Yang pertama, amal atau ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapan dari dalil syariat, seperti perkataan atau ucapan yang bernilai ibadah. Dengan kata lain,
tidak bisa bernilai netral atau bisa jadi ibadah atau bukan ibadah. Yang kedua, ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, ibadah makdoh hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu dan tidak ada jalan yang lain, sekalipun melalui akal atau budaya. Yang keempat, hakikat ibadah makdoh yang harus kita ketahui dan kita terapkan di lingkungan masyarakat atau lingkungan kehidupan. Nah, hakikat ibadah makdoh itu ialah ketundukan jiwa yang timbul karena perasaan cinta atau akan Tuhan yang ma'bud dan merasakan kebesarannya. Hakikat ibadah menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah sebuah terminologi integral yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT, baik berupa perbuatan maupun ucapan yang tampak maupun tersembunyi atau tidak tampak. Hakikat ibadah makdoh itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Maksudnya bahwa ibadah itu tugas kita sebagai umat manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah SWT cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah SWT agar kita mendapat ridhonya di akhir nanti. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Maksudnya di sini adalah kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah seperti berbuat zina, berbuat kekerasan, atau yang mabuk-mabuk. Yang keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. Maksudnya melaksanakan ibadah dengan rasa kecintaan terhadap Allah SWT agar kita mendapat ridhonya di akhirat nanti. Yang kelima, jihad di jalan Allah adalah berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah untuk mendapatkan ridhonya. Yang keenam, takut. Maksudnya di sini adalah tidak merasakan sedikitpun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutan kepada Allah SWT. Sekian presentasi mengenai konsep dan hakikat ibadah makdoh. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga makalah yang saya presentasikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.